Indeks harga saham gabungan diprediksi masih akan bergerak fluktuatif. Indeks sudah berada dalam posisi judo beli dan dapat dijadikan kesempatan untuk positioning buy. Posisi indeks yang sudah berada dalam area jenuh beli banyak dimanfaatkan investor untuk melakukan aksi beli. Selain itu, pergerakan IHSG juga dipengaruhi oleh rencana pemotongan paket stimulus oleh The Fed pada pekan depan. The Fed akan mengurangi paket stimulus sebesar 10 miliar dolar Amerika. Ya, untuk mengetahui pergerakan indeks, rekomendasi saham serta proyeksi IHSG pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia hari ini, kita telah terhubung dengan analis Cipta Dana Securities Triwira Chandra. Selamat pagi Pak Wira. Selamat pagi. Pak Wira, nih kalau kita lihat pagi ini memang IHSG masih menguat, tapi kemarin IHSG ditutup melemah sebesar 70 poin. Apakah Anda melihat jenuh beli di pasar saham Indonesia ini menjadi faktor pendorong IHSG terkoreksi? Ya betul, dari koreksi kemarin kita melihat sih memang banyak investor yang melakukan profit taking. Jadi kita melihat dari aksi ini justru terbuka kesempatan untuk investor masuk kembali. Kalau untuk dari rupiah sendiri, depresiasi rupiah terhadap dolar AS, apakah ini menambah sentimen negatif terhadap koreksi IHSG? Justru kalau koreksi rupiah memang nggak terlalu dalam dan kita melihat bahwa flow-nya masih cukup bagus. Jadi rupiah udah cukup menguat ya di level 11.300 dan ini sebenarnya impact-nya cukup positif ya ke bursa Indonesia. Oke, Pak Wira, nih kalau kita lihat kemarin justru pelaku pasar saham domestik yang net sell, tapi asing justru membukukan net buy walaupun berkurang dari hari sebelumnya, ini sebesar 882 miliar rupiah. Artinya investor asing ini masih akan melanjutkan ketertarikannya ya Pak Wira? Betul, jadi kalau kita melihat sih dari net flow asing ya dari awal tahun hingga saat ini udah 22 triliun dan di bulan Maret sendiri ini tertinggi ya, ada sekitar lebih dari 10 triliun. Jadi dari faktor-faktor ini ya kita melihat bahwa sebenarnya asing melakukan pembelian ketika ada pelemahan dan sentimen domestik tuh terlihatnya melemah. Tapi karena dengan majunya Jokowi sebagai presiden, ini adalah faktor yang membuat investor asing tuh tertarik untuk kembali lebih overweight ya di bursa Indonesia. Oke, nah ini bicara mengenai tadi Jokowi effect. Kalau Anda melihat suasana pemilu sekarang kan semakin gencar ya, sudah mulai kampanye dan segala macam. Apakah saat ini ketika capres-capres ini sudah jelas siapa saja yang akan maju, ini akan memberikan confidence yang lebih tinggi untuk para investor? Betul, sebenarnya dari pada saat pencalonan Jokowi sendiri sebagai capres dan kita melihat investor asing itu sudah mengantisipasi. Jadi euforianya memang terjadi ada penguatan di indeks ya, tapi kita lihat sih ini nggak bakal bertahan lama. Jadi butuh sedikit faktor pendorong yang lain seperti data-data ekonomi yang lebih improve. Mbak Wira, kalau untuk fundamental dalam negeri, apa yang akan mempertahankan investor asing ini agar tetap tertarik di dalam negeri? Mungkin dari sisi faktor nilai tukar ya. Jadi kalau nilai tukarnya menguat terlalu tajam misalnya di lebih kuat daripada 11.000 misalnya masuk ke teritori 10.000 itu agak mengurangi daya tarik Indonesia. Jadi seandainya nilai tukar rupiah masih dijaga di level 11.000, kita melihat peluang investor asing untuk masuk tuh lebih besar. Kemarin sempat saya membahas juga dengan Pak Syafal Adrian dari Cipta Dana Securities bahwa ada kemungkinan memang IHSG ini mencapai 5.000, namun sekarang nampaknya sudah naik turun. Kalau sekarang Anda melihatnya apakah masih mungkin mencapai 5.000 terkait dengan Jokowi effect pekan lalu? Kita melihat sih masih ada kemungkinan untuk mencapai 5.000 dan memang level 5.000 itu memang nggak jauh ya dari level sekarang ya. Dan tapi masih butuh konfirmasi kalau dari sisi teknikal. Tapi dari sisi fundamental kita melihat hal ini sangat mungkin sekali terjadi karena sentimennya masih cukup bagus dan asing masih melakukan net buy ya hingga saat ini. Sekarang kita beralih ke sentimen global, Pak Wirani. Kalau kita lihat sekarang FOMC pertama yang dipimpin Janet Yellen sedang berlangsung dan akan berakhir Rabu sore waktu setempat ya, Pak Wira. Nah, ini kira-kira apa yang diharapkan dari investor dari hasil rapat ini? Memang dari survei ya udah banyak ekspektasi bahwa The Fed bakal memangkas stimulus sebesar 10 billion US dollar dan ini udah diantisipasi oleh pasar dan ini memang bagus. Dan satu lagi yang menjadi indikasi yang cukup bagus ya untuk The Fed mempertahankan policy-nya itu yaitu ada kemungkinan bahwa The Fed bakal tidak menggunakan data pengangguran lagi ya.
Jadi sebelumnya kan data pengangguran dipakai sebagai patokan untuk menentukan kebijakan. Saat ini mungkin bakal dihilangkan. Jadi lebih ke faktor kualitatif yang lain. Oke, kalau kita sekarang melihat ke referendum Crimea, kemarin kan sempat ada kekhawatiran, namun ternyata nampaknya situasinya ini tidak terlalu bergejolak seperti itu. Apakah ini menjadi faktor yang masih harus diperhatikan oleh para investor atau tidak terlalu berpengaruh, Pak Wira? Untuk faktor dari global politics ya, kita memang masih memasukkan ini sebagai resiko, dan kita tetap merekomendasikan ke investor untuk tetap melihat perkembangan dari Ukraine. Jadi seandainya kalau krisis kembali memanas, ada kemungkinan bahwa bursa juga rontok dan harga minyak naik, dan harga minyak ini agak sedikit berpengaruh juga ke pergerakan bursa kita. Kalau kita lihat pekan lalu Pak Wira, ketika bursa Amerika dan bursa Eropa dan Asia juga lemah, IHSG ini kan justru melonjak begitu ya Pak Wira. Sekarang Wall Street, Eropa dan Asia sudah mulai hijau. Apakah IHSG akan melakukan pergerakan yang sebaliknya atau ikut menguat juga Pak Wira? Apa sentimen global atau domestik yang akan lebih berpengaruh? Untuk saat ini kita melihat nggak ada faktor pendorong yang cukup signifikan dari domestik. Jadi memang kita melihat kecondongannya bahwa IHSG bakal mengikuti pergerakan bursa regional. Jadi ada kemungkinan memang ada penguatan. Oke, kalau sekarang kita bicara rupiah, seperti apa performa rupiah untuk hari ini, analisis Anda? Kalau saya lihat dari pergerakan rupiah mungkin masih bergerak di rentang batas atasnya tuh di 11.300 dan batas bawahnya tuh di 11.400. Oke, kalau untuk sektor-sektor yang menarik untuk dikoleksi hari ini dan saham-saham? Nah, untuk sektor yang menarik, kita melihat pelemahan yang cukup signifikan di sektor consumer ya. Jadi saham-sahamnya seperti Unilever, Gudang Garam, dan kita lihat itu uang koreksi kemarin membuka peluang untuk membeli kembali bagi investor. Kemudian ada juga sektor properti, terutama di industrial estate. Jadi industrial estate terkoreksi cukup dalam ya kemarin, dan kita melihat bahwa ini ada peluang juga karena outlook dari industrial estate itu membaik, apalagi setelah Jokowi dicalonkan sebagai presiden. Oke, proyeksi Anda untuk IHSG hari ini ke posisi resistance dan supportnya? Nah, untuk posisi batas bawahnya itu di level 4.790 dan di atasnya 4.850. Oke, baik. Terima kasih Pak Wira atas analisis Anda pagi ini. Terima kasih. Ya pemirsa.